wabarakatuh. Kepada kalian semuanya yang akan menonton video ini, semoga bermanfaat. Nah, saya kali ini akan menjelaskan tentang apa sih itu retensi. Nah, akhir-akhir ini banyak banget yang bingung antara retensi dan pemusnahan, padahal keduanya itu adalah hal yang berbeda. Saya akan menjelaskan pertama yaitu retensi. Retensi itu pemindahan dokumen rekam medis dari rak aktif menuju ke rak inaktif. Jadi dia itu dipindahin untuk sementara waktu. Jadi misalkan nih, kalau kalian di rak aktif, dia itu kan batas waktunya kan 5 tahun di sana itu. Nah, setelah 5 tahun ini dia akan dipindahkan ke rak inaktif. Kenapa harus dipindahkan? Karena kalau tidak dipindahkan, dia akan menumpuk di dalam rak aktif dan itu akan menyebabkan dokumen jadi rusak kalau kebanyakan di rak aktif. Maka dari itu kita pindah dari rak aktif dipindah ke inaktif, dan itu dari di inaktif sendiri itu ada jangka waktunya, nanti sekitar 2 tahun diletakkan di inaktif. Jadi retensi itu pemindahan dari rak aktif ke rak inaktif, jadi cuma dipindahkan saja. Nah, sekarang kita lanjut ke pemusnahan. Nah, kalau pemusnahan itu dari rak inaktif ini dia sudah dipilah-pilah. Nah, setelah 2 tahun ini tadi dia akan dipilah-pilah DRM-nya, dan setelah dipilah-pilah dia akan dinilai guna. DRM dokumen mana, formulir mana yang bisa dinilai guna. Misalkan nih resum kan dia tidak dimusnahkan, atau ringkasan keluar masuk. Nah, ini contoh DRM yang bisa dinilai guna atau disimpan, masih disimpan. Nah, setelah itu barulah dimusnahkan. Dimusnahkan itu ada beberapa metode. Ada yang pertama bisa dihancurkan atau bisa dicacah ya, dicacah bisa dihancurkannya, itu seperti itu. Nah, jadi keduanya itu adalah beda ya. Retensi dengan pemusnahan itu adalah kedua hal yang berbeda. Jadi kalian jangan bingung. Oke. Jadi kita langsung aja ke contohnya. Saya akan memberikan contoh tentang apa sih itu retensi. Tapi saya tidak akan memberikan contoh tentang pemusnahan. Kita langsung aja ke retensi. Ini akan memberikan contoh soalnya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh soalnya seperti ini. Anda adalah sebagai petugas filing di RSUD Nuswantoro Semarang. Karena rak file penuh, maka akan dijadwalkan untuk retensi DRM secara manual untuk kasus penyakit tertentu sesuai dengan periode tertentu. Bagaimanakah prosedur retensi DRM yang harus dilakukan oleh petugas filing? Nah, diagnosisnya yang kita akan retensi yaitu tipoid, dan tahunnya adalah 2015. Nah, tahun 2015 ini dihitung dari sejak tahun sekarang. Sekarang tahunnya 2020, berarti 5 tahun sebelumnya, yaitu berarti tahun 2015. Kita akan mencari indeks penyakit, yaitu indeks penyakit kita akan mensortir dari jenis penyakitnya, yaitu penyakitnya tipoid. Dari sesuai dengan kasus yang soal tadi, kita akan mencari diagnosis tipoid. Maka kita akan menggunakan indeks penyakit dengan titel yaitu tipoid. Nah, setelah kita mencari titelnya yaitu sudah sesuai dengan ini tipoid, maka kita akan cari tahunnya. Nah, ini tahun yang diperlukan yaitu 2015. Nah, kita akan cari di sini dari tanggal sini, kita akan cari tahun yang 2015. Nah, kita ketemu. Ini ada tahun 2015. Kita langsung contohnya saja ya di sini. 2015, 2015, 2015, 2015 dan 2015. Nah, ternyata ada 5 tahun, ada 5 dokumen di tahun 2015. Nah, kita langsung lanjut lihat nomor RM-nya. Setelah kita lihat nomor RM-nya, kita langsung tulis di KPD-nya. Nah, di KPD, kartu peminjaman dokumen rekam medis. Nah, kita tulis nomor RM-nya. Nomor RM yang digunakan yaitu yang ini, 00 00 08 52. Terus karena namanya tidak ada, kita langsung coret saja. Terus tanggal peminjamannya yaitu tanggal sekarang. Ini tanggal 11 ya, 11 bulan 6 2020. Digunakan di bagian filing. Yang menggunakan adalah petugas filing. Keperluan retensi. Seperti ini parafnya, Oke. Nah, ini sudah saya tulis semua dari semua nomor RM yang ada di sini, 5 nomor RM. Yang pertama ada 000852, terus 000664, terus ada 000466, 000776 dan 000982. Nah, setelah itu kita akan menyelipkan
KPD ini ke tracer. Nah, kita selipkan seperti ini. Nah, kenapa kita menggunakan tracer dan KPD? Nah, ini sebagai pengganti DRM yang ada di rak aktif. Nah, ini untuk menjaga-jaga suatu saat nanti kalau pasien datang kembali berobat. Nah, kita bisa tahu DRM-nya pasien ternyata di bagian rak inaktif karena sudah di retensi. Nah, kita akan langsung mencari dokumen ini di rak aktif. Nah, ini nomor RM-nya yang akan kita cari. Nah, ini dari kita akan cari di rak nomor 52. Nah, kita cari 50 sampai 53 berarti di bagian ini. Kita buka. Kita cari di supra bagian 52. Nah, ini supra bagian 52. Ini ada supra yang kan tadi 50. Ini 50 sampai 53 berarti di sini ada supra 50, terus 51, 52 berarti kita akan cari di sini. Nah, ini 52 kita urut sesuai dengan pencarian, sesuai dengan penjajaran PDF. Nah, ini kita ketemu langsung kita taruh ininya dulu, diselipkan di sini, di depan atau di belakang terserah, selipkan terus kita ambil biar kita tidak bingung untuk meletakkannya dan tidak salah meletakkannya. Nah, kita sudah mengambil 5 DRM yang sudah kita tulis tadi di tracer di KPD dan kita selipkan di tracer. Nah, ini ada 5 DRM yang akan kita retensi. Nah, setelah itu kita akan menulisnya di buku ekspedisi. Kita langsung tulis aja di sini tanggalnya, tanggal sekarang. Nah, kita akan lanjut, kita tulis nomor RM-nya tadi sesuai dengan yang ada di indeks. Nomor RM kita tulis sesuai yang ada di indeks dan sesuai DRM yang kita ambil. 0052. Terus namanya ini dari daerah itu kita sudah tulis semuanya. Unitnya yaitu di bagian filing retensi. Nah, sudah selesai ya parafnya. Nama, paraf, dan unit. Nah, kita tulis kelima-limanya tadi. DRM yang sudah kita tulis di ekspedisi, langsung lanjut kita tulis di bagian daftar pemindahan dokumen rekam medis dari aktif ke inaktif. Nah, sebelum kita menulisnya di sini, kita urutin dulu tanggal terakhir dia berobat. Dari tanggal yang terkecil, yang paling kecil yaitu di atas atau paling muda di atas, yang paling tua di bawah. Nah, dari kita lihat DRM yang sudah kita ambil tadi, kita lihat tanggalnya, tanggal terakhir berobat atau tanggal keluar. Tanggal terakhir berobat atau tanggal keluar. Nah, kita lihat 000852. Nah, kita lihat di sini. Oh iya, ternyata di sini tanggal 1 bulan 4 2015. Terus kita lihat lagi 000664. Tanggal 3 bulan 4 2015, 000466 tanggal 8915 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita urutin dulu. Mana yang paling atas dan mana yang paling bawah. Nah, dari kelima tanggal ini berarti yang paling atas itu tanggal 27 bulan 11 2015 dan yang paling bawah, ditumpuk paling bawah yaitu tanggal 1 bulan 4 2015. Nah, kita langsung tulis di sini. Tanggal terakhir berobatnya yaitu dari nomor RM ini kita tulis nomor RM yang paling kecil tadi, tanggal terakhir berobatnya atau yang paling muda ditulis di paling atas. Terus langsung lanjut 27 11 2015. Diagnosisnya yaitu ini tipoid. Kode diagnosisnya itu A01. Jumlah lembarnya yaitu kita langsung cari jumlah lembarnya DRM. Nah, nomor RM yang kita tulis tadi yaitu 000982. Kita lihat DRM-nya, kita hitung jumlah lembarnya. Nah, ini ada 21 lembar. 21 lembar. Formulir yang tidak lengkap kita cek di sini. Apakah ada formulir yang tidak lengkap? Oke, lengkap semua. Jadi kita coret. Formulir yang tidak lengkap berarti tidak ada. Nah, sudah selesai. Kita tulis semuanya di sini sesuai dengan urutan tanggal terakhir. Nah, tanggal paling tua di bawah dan tanggal paling muda di atas. Setelah itu kita akan menumpuknya. Nah, kita urutin juga sesuai dengan yang kita tulis tadi. 27 82. Nah, 82 di atas. Terus 76
di bawahnya, terus 06, 66, terus 64 dan 52 di paling bawah. Nah, sudah selesai. Kita akan taruh di rak inaktif. Nah, setelah kita urutin tadi, sudah kita tumpuk sesuai dengan tanggal yang paling muda di atas, yang paling tua di bawah. Langsung kita taruh di abjad yang sesuai dengan diagnosis penyakitnya. Tadi kode-kodenya yaitu tipoid A01. Berarti kita taruh di abjad A, di supra A. Langsung kita tumpuk aja. Oke, seperti itu. Selesai.